Usaha milik Bu Hasinaga yaitu toko cahaya terang di wilayah Jalan Raya Sungai Liat Bakam, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kabupaten Bangka, terus berkembang sejak menjadi mitra binaan PT Timah Persero Tbk. Berawal dari usaha sederhana yang menjual peralatan rumah tangga, kini tokonya tumbuh menjadi salah satu pusat kebutuhan rumah tangga bagi masyarakat sekitar. Bapak sudah berapa lama mulai usaha cahaya terang ini, Pak? Ini saya mulai kira-kira sudah lebih daripada 2 tahun lah ya, 2 tahun. Sebelumnya saya itu orang kantoran, kebetulan saya ini adalah pensiunan dari sebuah bank pemerintah. Setelah pensiun, lalu saya pikir-pikir untuk mencari kegiatan. Setelah pernah bakti, lalu saya coba-coba dengan membuka usaha kecil-kecil seperti begini. Awalnya saya buka usaha itu dari pangkalan gas ya, pangkalan gas, kemudian karena saya pikir kalau sambil beli gas, apalagi yang bisa dibeli oleh masyarakat di sini, lalu saya buka dengan toko barang pecah belah begini. Dulu ini kecil juga dulu, barangnya sedikit dulu. Baru kemudian saya buka dengan usaha toko kelontongan lah gitu. Memang di sini memang belum banyak ya Pak, ada toko pecah belahnya awalnya dulu. Jangankan dulu, sampai sekarang pun kalau khusus untuk pecah belah baru inilah pertama kali di sini, di Dusun Tutut, Muntabak Penyamun. Karena kalaupun ada yang jual kayak misalnya seperti sapu misalnya, itu hanya sampingan-sampingan ya. Tapi kalau khusus pecah belah, setahu saya baru inilah toko inilah yang menjual barang pecah belah. Sehingga Bapak melihat ini sebagai peluang ya Pak? Benar, benar. Pak, apakah ini menjadi peluang usaha yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, Pak? Ya, ini sebuah ada peluang usaha yang sangat potensial ya, sangat potensial. Kenapa Pak ini potensial, Pak? Ya itu tadi, satu karena di sini jaraknya antara Sungai Liat dengan Tutut ini agak ada jaraknya ya, mungkin lebih kurang 7 atau 8 km. Kemudian di sini belum ada yang jual seperti begini. Akhirnya saya buka dan memang ya puji Tuhan berkembang. Ya kemarin saya coba cuman jual sapu hanya sedikit saja ya, sedikit, tapi seiring dengan berjalannya waktu kemudian ada kemajuan berkembang, akhirnya saya tambah lagi dengan barang-barang yang lain sampai ada juga barang-barang yang termasuk mahal juga di sini seperti kompor gas. Ya, kompor gas. Nah, sekarang seperti apa Pak daya beli masyarakat, Pak? Kalau daya beli masyarakat sekarang ini kan dibandingkan tahun lalu ya kita harus mengakui bahwa terjadi penurunan ya. Khususnya pasca Lebaran kemarin, daya beli masyarakat itu sangat menurun sekali. Itu salah satu faktornya mungkin karena kondisi ekonomi, timah yang dirazia, mungkin ada penertiban tambang, kemudian juga habis Lebaran kemarin, tingkat konsumsi pada saat Lebaran mungkin mudik masih berpengaruh. Menjadi mitra binaannya PT Timah sejak kapan, Pak? Semenjak mitra binaan PT Timah itu sejak tahun 2025. Dapat pinjaman waktu itu, Pak? Dapat pinjaman ya dari PT Timah untuk kemitraan. Ya, dengan pinjaman tersebut kita bisa mengembangkan usaha kita. Kita lebih menambah barang. Berapa, Pak? 100 juta ya, 100 juta. Nah, itu dimanfaatkan buat apa, Pak? Pinjamannya? Untuk menambah barang-barang kita, toko kita, kemudian juga ya sama untuk barang-barang kelontongan juga. Tuh. Berarti pengembangan ya Pak, yang tadinya cuma toko perabotan rumah tangga, sekarang juga merambah ke toko kelontong. Iya benar. Bisa dijelaskan Pak pengembangan usahanya, Pak? Itu tadi pengembangan usaha, tadi barangan sedikit, kita tambah terus, kita tambah lagi barang-barang semua, kita tambah lagi, kemudian barang kelontong kita buka lagi, tambah lagi barang-barangnya lagi. Kemudian saya juga kebetulan juga buka lagi pom mini, ya itu jual bensin gitu. Jadi menambah jenis usahanya gitu. Jenis usahanya, iya. Nah, menurut Bapak dengan program kemitraan PT Timah ini membantu pelaku usaha seperti Bapak nggak sih Pak? Sangat membantu. Kenapa membantu Pak? Satu, dengan bunga kecil. Sementara kita kalau akses ke bank mungkin agak sulit ya. Ke bank dengan dapat 100 juta mungkin dengan bunga seperti itu mungkin agak sulit. Tapi dengan kemitraan PT Timah, dengan bunga kecil kita bisa dapat sebesar itu, 100 juta. Sebenarnya modal menjadi kendala Bapak nggak sih sebelumnya untuk mengembangkan usaha? Saya kira pasti ya.
Saya kira pasti, karena tanpa modal kita nggak bisa untuk berkembang. Ke depan nih Pak, Bapak ingin mengembangkan usaha ini jadi lebih besar lagi atau gimana rencana ke depannya Pak? Ya, itu pasti. Rencana kita tidak sampai di sini saja, tapi kita ingin mengembangkan bahwa ini akan lebih besar lagi. Mudah-mudahan didukung dengan kondisi ekonomi di daerah kita ini yang bisa menopang para pedagang-pedagang seperti saya ini. Mungkin untuk saat ini seperti ini, tapi mungkin jenis barangnya harus kita tambah lagi, yang lebih banyak lagi. Mungkin seperti furnitur ya, yang harus kita tambah lagi gitu. Tantangannya apa sih Pak kalau untuk usaha kayak gini Pak? Tantangannya kalau seperti begini, ini kan barang bukan yang langsung habis ya. Jadi ini yang habisnya lama gitu. Jadi tidak setiap saat orang pasti akan misalnya membutuhkan membeli ember misalnya seperti itu. Kalau barang pecah belah itu kan saya kira tidak ada kadaluarsanya ya. Mungkin model iya ada yang berubah, tapi tidak sedrastis itulah perubahannya. Pasti masih, walaupun masih barang lama, tetap dia masih dibutuhkan oleh masyarakat. Harapan Bapak sih ke depannya Pak untuk usaha Bapak ini seperti apa sih Pak? Ya, harapan saya itu bisa lebih berkembang lagi, kemudian saya bisa mungkin memberdayakan dengan mereka masyarakat dengan mungkin saya menyediakan tenaga kerja di sini untuk kerjakan masyarakat di sini, warga di sini untuk menjadi tenaga kerja di sini. Sekarang Bapak masih sendiri? Saya kerjasama dengan istri saya, jadi kami berdua. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ini Pak? Saya bukanya dari jam 6:30 sampai ke jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah Pak, ke depan apa sih Pak harapan Bapak yang sudah membantu Bapak untuk mengembangkan usaha Pak? Ya, kedepannya lagi bahwa harapan kita bahwa PT Tim bisa lebih berperan lagi, bisa lebih membantu lagi para pedagang-pedagang seperti kami, khususnya pedagang kecil yang bisa memberdayakan, mungkin membuat sisi permodalannya, sehingga pedagang-pedagang kecil seperti kami ini lebih bisa mengembangkan diri lagi, mengembangkan usaha lagi. Dan dalam Bapak menentukan apa saya harus ambil barang ini untuk di toko, itu biasanya gimana Pak caranya? Kadang kita lihat trennya juga ya. Ya, seperti ini misalnya ini trennya baru-baru aja ini ya, untuk tempat kursi anak-anak di motor ya. Akhirnya kita adakan di sini gitu loh. Kemudian juga ada juga sekarang saya bilang tadi yang model tabler ya, minum tabler ya, itu sediakan juga itu. Pak, ada yang mau dibilang Pak buat PT Timah Pak karena sudah mendukung pengembangan usaha Bapak? Saya pribadi, saya Bu Hal Sinaga dari Toko Cahaya Terang mengucapkan terima kasih kepada PT Timah yang telah memberikan bantuan permodalan buat kami. Harapan kami juga kepada PT Timah untuk berikutnya ke depannya bisa menolong kami. Mungkin warga-warga yang lain juga lebih membutuhkan permodalan sehingga siklus ekonomi di daerah kita ini, negara kita ini bisa berjalan dengan baik.